Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini beberapa hari belakangan hangat sekali dibahas di ruang publik teman-teman. Ini sumbernya ya seperti yang ada di sini, dan mari sama-sama kita melihatnya dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Saya coba terjemahkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini dia, diuraikan bahwa Trump memasukkan Nigeria ke dalam daftar pengawasan kebebasan beragama, mengancam tindakan militer. Mari sama-sama kita lihat di sini. Diuraikan lebih lanjut bahwa Presiden Donald Trump mengatakan pada tanggal 31 Oktober beberapa hari yang lalu bahwa ia akan menempatkan Nigeria pada daftar pantauan kebebasan beragama sebagai tanggapan atas kekerasan di negara itu yang dilakukan terhadap komunitas yang mayoritas beragama Kristen. Dan kemudian Donald Trump juga mengancam akan melakukan tindakan militer jika pemerintah negara itu, maksudnya adalah Nigeria, tidak bergerak cepat untuk memberikan respon dalam hal memberikan perlindungan kepada warganya yang beragama Kristen. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa Trump mengatakan ia akan menetapkan Nigeria sebagai negara yang membutuhkan perhatian khusus, sebuah sebutan Departemen Luar Negeri untuk negara atau entitas yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama secara sistemik. Jadi teman-teman, apa yang terjadi kepada saudara yang beragama Kristen di sana, meskipun ya dalam beberapa ulasan sebenarnya juga ada yang menyampaikan bahwa yang menjadi korbannya itu di Nigeria ini bukan semata-mata yang beragama Kristen, tetapi kemudian juga tidak dapat dipungkiri dalam beberapa video yang disampaikan oleh salah satu pendeta dari Nigeria, menyampaikan bahwa pada umumnya yang paling banyak menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang beragama Kristen. Lalu kemudian teman-teman juga di sini diuraikan lagi bahwa dalam sebuah postingan di situs media sosialnya, diuraikan bahwa ribuan orang Kristen dibunuh. Kaum Islam radikal bertanggung jawab atas pembantaian massal ini, ujarnya. Kemudian juga diuraikan lagi bahwa Nigeria yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa itu secara umum terbagi antara Muslim dan Kristen. Kekerasan terhadap umat Kristen telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir oleh kelompok ekstremis Islam seperti Boko Haram. Namun, komunitas Muslim juga sangat terdampak oleh kekerasan tersebut. Perselisihan antara petani dan penggembala juga telah menyebabkan kekerasan dan pengungsian. Jadi suasana memang di sana Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, itu benar-benar sangat mencekam ya, sehingga ini tentu saja akan berdampak luar biasa terhadap mereka yang bahkan bekerja, kemudian belajar di sekolah dan segala macamnya. Ini kan pasti semuanya akan jadi terhambat ya. Tidak mungkin kemudian mereka akan leluasa, bahkan untuk tidur saja mungkin mereka akan sangat deg-degan Bapak Ibu, karena tindakan-tindakan ini diuraikan dalam beberapa postingan yang lain. Sebenarnya berlangsungnya itu hampir tiap hari ya, ada orang-orang yang beragama Kristen menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh salah satunya itu di sini diuraikan adalah kelompok Boko Haram. Ancaman untuk menghentikan bantuan mengambil tindakan militer. Jika pemerintah Nigeria terus membiarkan pembunuhan umat Kristen, Amerika Serikat akan segera menghentikan semua bantuan dan asistensi ke Nigeria, dan mungkin akan masuk ke negara yang kini ternoda itu dengan senjata api untuk sepenuhnya membasmi teroris Islam yang melakukan kekejaman mengerikan ini, ujarnya. Dengan menggunakan julukan Departemen Perang untuk Departemen Pertahanan, sebuah gelar seremonial sekunder yang ia otorisasi melalui perintah eksekutif. Trump mengatakan ia akan memerintahkan departemen tersebut untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan tindakan. Nah teman-teman, ini memang saya tadi juga lihat ya, ada postingan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara jelas memberikan perhatiannya perihal yang dialami oleh orang-orang yang beragama Kristen, khususnya dalam pernyataannya, karena ini sudah berlangsung lama Bapak Ibu, dan nampaknya tidak ada tindakan yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah sebuah bentuk perlindungan dari pemerintah Nigeria. Mengapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena dalam beberapa video yang disampaikan oleh pendeta Nigeria, teman-teman juga bahkan bisa memperhatikannya di video-video sebelumnya itu, saya pernah share itu, ada satu pendeta yang mengatakan bahwa kami di sini berada dalam tekanan yang luar biasa, bahkan untuk tidur saja, untuk kemudian mereka bisa makan, itu kan semuanya berada dalam tekanan Bapak Ibu, karena mereka was-was, khawatir bila mana tiba-tiba ada kelompok yang lagi-lagi akan melakukan serangan kepada mereka. Makanya dalam penjelasannya ini pendetanya itu menyampaikan bahwa
Ya, banyak warga gereja mereka yang kemudian menjadi korban dan bahkan pemakamannya dilakukan secara ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka buat satu lubang yang besar, lalu kemudian orang-orang yang sudah meninggal akibat dari serangan itu langsung Bapak Ibu dikuburkan pada satu kuburan yang sama. Jadi itu yang kemudian disuruhkan oleh pendetanya, dan tidak lama setelah pendetanya menyampaikan seruan itu Bapak Ibu, kemudian muncul video terbarunya. Dia mengatakan bahwa sekarang ini saya berada dalam posisi terancam ya, berada dalam posisi bahaya, dan juga dalam video itu ia kembali menyampaikan agar Amerika Serikat dan juga negara-negara Kristen lainnya ikut mendorong agar ada tindakan preventif ya, ataupun juga tindakan penghentian supaya serangan itu tidak terus berlanjut. Nah, memang teman-teman, saya juga lihat itu ada respon dari pemerintah Nigeria ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Menurut mereka bahwa tidak benar serangan itu semata-mata untuk yang beragama Kristen saja, karena banyak juga penganut agama yang lain yang kemudian menjadi korban atas serangan-serangan tersebut. Ya, mungkin saja Bapak Ibu benar seperti itu, tapi yang paling penting sebenarnya adalah baik itu Kristen maupun non-Kristen, mereka itu adalah manusia, dan sudah seharusnya pemerintah di sana ya harus menjamin melindungi warga negaranya. Kalau kemudian dikatakan serangannya itu tidak hanya menjadikan orang Kristen sebagai sasaran utama, ya terserahlah, saya juga tidak tahu suasana ataupun kondisi yang benar seperti apa yang terjadi di sana. Namun kalau mengingat penjelasan-penjelasan dari pendeta-pendeta yang berseru yang videonya kemudian menjadi viral, itu kan mereka menekankan bahwa mereka itu menjadi sasaran. Mereka itu menjadi sasaran utama, karena itu hampir setiap hari itu korbannya di atas 20-an orang Bapak Ibu. 30-an. Itu banyak sekali. Dan kemarin itu kan ada satu lagi tuh ya, yang salah satu tokoh dari Nigeria itu yang bahkan menyampaikan ini sudah ada 52.000 orang yang menjadi korban atas serangan itu. Nah, memang kita perhatikan ya, ini kan sudah sangat panas sekali situasi di sana Bapak Ibu sekalian. Dan pembahasannya sebenarnya lebih mendunia, lebih ramainya itu karena Presiden Donald Trump itu kemudian angkat bicara, dan dengan gaya khasnya ia menyampaikan kecaman terhadap Nigeria, dan juga ia meminta agar ada tindakan penyelidikan perihal peristiwa yang sudah berlangsung lama ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, namanya tokoh pemimpin dunia ya, pastinya ketika membuat sebuah statement ini akan menarik perhatian banyak pihak, terutama media-media besar Bapak Ibu sekalian ya. Memang kalau di sini Bapak Ibu, ini saya sengaja tadi sumbernya itu medianya dari sini Bapak Ibu ya. Ini teman-teman ya. Cuman ini saya sudah buat dalam ubah ke dalam versi terjemahan bahasa Indonesia ya, supaya kita lebih mudah mengerti apa yang diulaskan di sini ataupun dijelaskan di sini. Tapi kita berdoa teman-teman. Pada dasarnya kalau saya melihat ya, apapun itu, orang Kristen ataupun bukan yang menjadi sasaran utamanya, mereka itu adalah manusia, dan pemerintah punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya hak untuk melindungi warga negaranya.